Bab 5806. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, Antonio, berapa total uang yang kamu miliki? Antonio tampak panik, menghindari tatapan Charlie, dan berkata dengan ragu-ragu. Aku mungkin memiliki kekayaan bersih puluhan juta dolar. Charlie mengangkat pistolnya, menempelkan moncongnya ke pipi kanannya, dan mencibir. Saya tidak mengerti, apakah Anda takut mati atau takut mengeluarkan uang? Antonio gemetar ketakutan, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak, aku salah mengatakannya. Wade, saya mungkin punya ratusan juta dolar. Setelah mengatakan itu, Antonio dengan cepat menambahkan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah real estate. Charlie memandangnya dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba menarik pelatuk di telinganya. Getaran yang sangat besar membuat telinga kanan Antonio berdengung. Dia tidak tahu apakah itu karena getaran pistol atau alasan lain. Dia hanya merasakan mati rasa di telinganya, dan, sebelum dia bisa pulih, dia merasakan aliran panas mengalir dari telinganya ke pipi dan dagunya. Dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa telinga kanannya telah tertembak. Pistol Leta 92F buatan Italia selalu menjadi senjata ringan paling dibanggakan para mafia. Dan kekuatan pistol ini memang luar biasa. Energi kinetik moncongnya yang dahsyat tidak menembus telinga kanan Antonio, melainkan langsung pecah berkeping-keping. Antonio menutup telinganya kesakitan dan berteriak putus asa. Julia juga menangis dan menutup telinga ayahnya dengan tangannya, dan dengan marah bertanya kepada Charlie. Kamu gila, apakah kamu seorang fasis? Fasis. Charlie tertawa, bagaimana saya bisa menjadi seorang fasis? Tidak seperti ayahmu, pria mafia hebat ini mungkin ada hubungannya dengan Mussolini. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Julia dengan ekspresi tajam dan berkata dengan tegas. Nona, saya menyarankan Anda untuk lebih objektif. Ayahmulah yang ingin membunuhku lebih dulu. Baru saja dia ingin menembak kepalaku, dan kamu melihatnya. Jika saya tidak terlalu mampu, aku sudah berubah menjadi mayat yang tidak bisa dikenali. Meskipun saya memberinya 2 tembakan, saya belum membunuhnya. Dibandingkan dengan dia, aku sudah terlalu baik. Julia terdiam sesaat. Dia juga tahu kalau ini sepenuhnya salah ayahnya. Dan itu juga niatnya untuk melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Sampai batas tertentu, ini adalah kesalahannya sendiri. Namun, pria yang tertembak 2 kali adalah ayahnya, jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada Charlie. Meskipun dia ingin membunuhmu, bagaimanapun juga, dia sebenarnya tidak menyakitimu sama sekali. Tapi salah satu kakinya patah dan salah satu telinganya hilang. Sebagai perbandingan, kamu tidak punya bekas luka. Charlie memandangnya dan bertanya dengan tenang, apakah menurut Anda kata-kata Anda objektif? Meski Julia merasa bersalah, dia tetap berpura-pura tegas sambil berkata, tentu saja objektif. Oke, Charlie mengangguk tanpa ekspresi, moncong pistolnya tiba-tiba melewati wajah Antonio, dan dia menarik pelatuknya lagi. Bang! Antonio hanya merasa kejadian barusan terulang di telinga kirinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan telinga kirinya juga berlumuran darah. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia menangis. Telingaku berlumuran darah. Tidak ada lagi. Charlie memandangnya, lalu memandang Julia yang tampak ngeri, dan berkata dengan tenang. Jika aku mendengar kalimat lain darimu untuk memaafkan ayah mafiamu, aku akan mematahkan anggota tubuhnya, dan jika kamu terus membelanya, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Kemudian Anda bisa menyaksikan dia dikanibalisasi oleh anjing-anjing sambil terus menuduh saya sebagai seorang fasis. Mendengar hal itu, Antonio mengaku sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia menangis dan berkata kepada Julia, putriku yang baik, mulai sekarang, jangan katakan apapun. Julia juga sangat ketakutan. Ketika ayahnya mengatakan ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Charlie mengabaikannya dan bertanya kepada Antonio, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya sekarang, atau akankah kamu terus berbohong? Antonio sangat ketakutan dan menangis, saya mengatakan yang sebenarnya,
saya mengatakan yang sebenarnya. Semua aset saya kira-kira lebih dari 2 miliar dolar AS. Ada sekitar 1/4 dari real estate, 1/4 dari berbagai aset tetap, dan 1/4 lainnya berupa uang tunai, deposito, saham, dan perwalian dalam berbagai bentuk. Dan sisanya adalah transaksi narkoba dan berbagai barang selundupan. Charlie mencibir, hanya 2 miliar, apa yang kamu rahasiakan? Apakah kamu takut aku akan merampok uangmu? Antonio menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, tidak, bukan itu maksudku. Charlie menarik Jordan ke sampingnya, memandang Antonio, dan berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Jordan, dia membuka toko angsa panggang di Chinatown. Dan sebuah geng bernama Burning Angel mendatanginya dan meminta $3 sebulan darinya. Apa hubungannya malaikat pembakaran ini denganmu? Mereka tidak ada hubungannya denganku. Antonio tanpa sadar ingin pamit, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin alasan mengapa Charlie datang mencarinya. Dengan kata lain, Charlie sudah mengetahui hubungannya dengan Burning Angel. Aman di samping juga pingsan total. Dia menangis di dalam hatinya, sialan, nasib buruk macam apa yang kualami. Charlie jelas-jelas merepotkan Antonio hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa datang ke tempat Antonio hari ini? Aku datang terlambat setengah jam, mungkin Antonio sudah mati, dan aku tidak perlu menyinggung perasaan Charlie lagi, apalagi tertembak. Antonio sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah menyangka Charlie sengaja beraksi di depan rumahnya hari ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyelesaikan rekening dengannya. Ketika dia mengira dia telah ditembak 3 kali oleh Charlie, jika dia terus menggunakan kata-kata yang kuat saat ini, dia mungkin akan tertembak lagi, jadi dia hanya bisa berkata dengan jujur. Wade, sejujurnya, malaikat pembakaran ini, adalah geng kecil yang dikendalikan olehku. Meskipun mereka setia kepadaku, aku benar-benar tidak tahu bahwa mereka begitu buta sehingga berani menyinggung perasaanmu. Saya harap Anda memberi saya kesempatan. Aku akan memanggil bos Burning Angel dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia akan memberimu penjelasan. Charlie memandang Julia lagi dan bertanya padanya, apakah kamu melihat dengan jelas? Siapakah fasis yang selalu bersedia membunuh orang? Ayahmu akan membunuh orang lain untuk menyenangkanku agar bisa bertahan hidup. Katakan sendiri, apakah sampah semacam ini masih manusia? Bahkan lebih buruk dari anjing sialan. Anjing lebih setia dari dia. Julia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya, sementara Antonio dengan cepat menjelaskan. Wade, aku juga ingin melampiaskan amarahmu dengan Jordan ini. Charlie mengabaikannya dan bertanya pada Jordan, berapa banyak uang yang dapat dihasilkan toko Anda dalam sebulan? Jordan berkata, Tuan Wade, toko itu hanya bisa menghasilkan hingga $4.000 sebulan. Karena harus bayar sewa, pekerjakan orang cuci piring, dan pekerjakan orang bantu siang hari. Apalagi harus membayar biaya perlindungan, jadi $4.000 sudah menjadi batasnya. Charlie mengangguk, memandang Antonio, dan bertanya, apakah mafia suka meminta 75% keuntungan orang lain sebagai biaya perlindungan? Antonio menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Itu mungkin keputusan yang dibuat oleh Burning Angel tanpa izinku. Charlie melambaikan tangannya, saya tidak peduli tentang ini. Mulai sekarang, Jordan akan menjadi bos geng Tiongkok. Kalian geng lokal harus membayarnya 75% dari keuntungan kalian sebagai biaya perlindungan. Tidak peduli berapa banyak kerugianmu. Apakah kamu mengerti? Mata Antonio membelalak, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Sekarang dia hanya ingin melewati kesulitannya dulu, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata. Saya mengerti, Tuan Wade, jangan khawatir, saya secara pribadi akan menyerahkan biaya perlindungan bulanan kepada saudara Jordan. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Jika Anda berperilaku baik hari ini, besok pagi, akan ada kapal yang akan membawa Anda dan Tuan aman keluar dari New York hidup-hidup. Mengenai biaya perlindungan, Anda dapat membiarkan putri Anda membayar tepat waktu setiap bulan. Namun jika Anda tidak tampil baik hari ini,
Anda tidak akan bertahan besok. Antonio bertanya dengan ngeri, Tuan. Wade, kemana kamu akan mengirim saya dan Tuan Aman? Charlie dengan santai berkata, kamu akan pergi ke Suriah. Seorang teman saya telah mendirikan perkemahan musim panas pengalaman perang di sana. Kalian berdua bisa pergi ke sana dan mengalaminya. Transportasi, makanan, dan akomodasi sudah termasuk. Dan ada juga proyek pengalaman perang untuk diikuti. Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Bab 5807. Menurut Charlie, ada dua cara untuk membersihkan kekuatan jahat di Eropa dan Amerika. Baik, seperti yang dia lakukan sebelumnya, apakah mafia Kanada yang memperdagangkan manusia? Atau para gangster Meksiko yang melakukan segala macam kejahatan, semuanya akan dibawa pergi, dibunuh, atau diculik. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berhenti. Meskipun dia meremehkan uang kecil ini, karena dia datang hari ini, dia tentu saja tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Karena dia berencana membuat Jordan lebih besar dan kuat di masa depan. Keluarga Antonio adalah makanan bergizi pertama yang dia siapkan untuk dia santap. Saat ini Antonio sudah tidak peduli lagi dengan 75% keuntungan yang diambil Charlie. Dia hanya ingin bertahan hidup dan setidaknya mempertahankan sebagian bisnis keluarganya. Jika ada kesempatan lain di masa depan, dia mungkin bisa membalas dendam pada Charlie. Jika dia tidak memiliki kesempatan ini, tidak masalah, setidaknya dia selamat. Namun, ketika Charlie mengatakan bahwa dia akan dikirim ke Suriah, dia tiba-tiba pingsan dan menangis, Tuan. Wade, kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu mau. Saya bisa memberi Anda 75% keuntungan saya atau bahkan 85% keuntungan saya. Saya akan memberikannya kepada Anda tanpa berpikir panjang, tetapi Anda tidak boleh membiarkan saya meninggalkan New York. Charlie berkata dengan dingin, hanya ada dua pilihan bagimu, pergi ke Suriah, atau mati. Antonio tersedak dan berkata, jika saya pergi, keluarga Zano tidak akan memiliki pemimpin. Keluarganya terpecah, dan 75% keuntungan yang dijanjikan kepada Anda hilang. Jika kamu mempertahankanku, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang untukmu. Charlie memandang Julia meliriknya dan berkata, setelah kamu pergi, putrimu akan mengambil alih organisasimu. Julia langsung berseru, saya tidak menginginkannya. Saya tidak ingin menjadi mafia. Charlie bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ayahmu mengatakan bahwa kamu perlu melihat lebih banyak darah? Saya pikir dia ingin melatih Anda untuk menjadi penggantinya. Julia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia hanya ingin menikahkanku dengan pria itu. Oh, Charlie tiba-tiba mengerti, mengangguk sedikit. Berbalik dan menatap Aman, dan bertanya sambil tersenyum. Aman, kamu datang ke AS kali ini untuk mencari pasangan. Aman siap mati, dan hanya bisa berkata dengan canggung. Ya, Antonio mengatakan bahwa dia bersedia menikahkan putrinya dengan saya. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu kita dianggap ditakdirkan untuk bertemu dua kali. Kedua kali kamu sibuk mencari pasangan, tapi aku mengacaukannya dua kali. Tuan Aman, apakah kamu tidak marah? Aman juga sangat tertekan, dan dia tidak menyangka hal itu. Dia ingin menyelesaikan masalah pasangannya dua kali, dan kedua kali dia bertemu Charlie. Terakhir kali lebih baik, meski kehilangan muka, ia hanya mendapat selusin tamparan. Hari ini sungguh menyedihkan, salah satu kakinya hilang. Dilihat dari penampilannya, Charlie harus mengirimnya ke Suriah. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan Charlie, bagaimana dia berani untuk tidak patuh? Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Wade, bagaimana aku bisa marah padamu? Jika kamu tidak bisa marah padaku, aku akan berterima kasih. Charlie mengangguk dan berkata dengan puas. Yang terbaik adalah jika Anda memiliki kesadaran ini sehingga penderitaan Anda dapat berkurang di masa depan. Setelah itu, dia melihat ke arah Antonio lagi dan bertanya kepadanya. Berapa anakmu? Antonio tanpa sadar berkata, 3. Charlie menunjuk Julia dan bertanya kepadanya, nomornya yang mana? Antonio buru-buru berkata, Julia adalah anak kedua saya. Charlie bertanya lagi, di mana keduanya?
Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Antonio menjawab jujur, dua lainnya laki-laki, yang tertua berusia 25 tahun. Yang lebih muda berusia 19 tahun. Charlie bertanya kepadanya, siapa yang ingin Anda biarkan mengambil alih di masa depan? Antonio dengan cepat berkata, saya berencana untuk membiarkan putra sulung saya mengambil alih. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, biarkan putra sulungmu mengambil alih posisimu mulai besok. Saya akan membiarkan Joseph dari Cataclysmic Front terbang untuk mengikutinya. Mari kita menjalin hubungan dan biarkan Joseph mengenalnya. Jika dia tidak patuh di masa depan, dia akan tahu siapa yang harus dijadikan sasaran dengan senjatanya. Antonio merasa ngeri ketika mendengar tentang Cataclysmic Front dan Joseph. Nama Cataclysmic Front hampir diketahui semua orang di bidang tentara bayaran dan geng. Antonio tentu saja mengetahui tentang organisasi legendaris ini dan pengalaman legendaris Joseph. Tapi dia tidak pernah menyangka hal itu menurut Charlie. Bab 5808. Dia bisa memanggil Joseph ke New York kapan saja, memberikan kesan bahwa Joseph adalah salah satu bawahannya. Dan Aman mau tidak mau mulai menganalisis kembali hubungan antara Charlie dan Cataclysmic Front. Dulu, dia mengira Cataclysmic Front telah merampas setengah aset keluarga Wade. Jadi dia melindungi keluarga Wade. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Charlie sangat tidak normal. Dan kepribadiannya sangat kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa menyerah pada orang lain? Oleh karena itu, apakah Front Bencana menaklukkan keluarga Wade? Atau apakah Charlie menaklukkan Front Bencana masih menjadi tanda tanya. Namun, jika dilihat dari kinerja Charlie, tampaknya yang terakhir lebih mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Aman semakin merasa ngeri di dalam hatinya. Bahkan jika Cataclysmic Front dikalahkan oleh Charlie. Lalu apa artinya dia baginya? Bukankah dia akan sepenuhnya dimanipulasi olehnya? Antonio bahkan lebih ketakutan saat ini. Karena dia bisa mendengar bahwa Charlie ingin Joseph mengawasi keluarga Zano. Setelah keluarga Zano berhenti mematuhi instruksi Charlie, mereka mungkin akan dibunuh oleh Joseph. Saat ini, Charlie tidak menyembunyikan ancamannya sama sekali, berkata dengan dingin. Mulai besok, tidak peduli siapa di keluarga Zano yang angkat bicara. Selama ada yang tidak taat, saya akan meminta Yusuf untuk segera membunuhnya. Jika ada yang durhaka, bunuh saja satu orang, dan bunuh dua orang jika tidak taat. Sampai tidak ada seorang pun yang tersisa di keluargamu, apakah kamu mengerti? Antonio tidak berani gegabah sedikit pun, dia mengangguk putus asa sambil gemetar, dan bergumam. Saya mendengarkan, mengerti, saya mengerti. Charlie mengangguk, menunjuk Jordan di sampingnya, dan berkata dengan tenang. Karena Jordan akan menjadi bosmu di masa depan, maka keluargamu secara alami akan melindungi bosmu sampai mati. Pastikan keselamatan pribadinya, jadi mulai sekarang, apapun situasinya. Selama Jordan mengalami kecelakaan atau dilukai oleh seseorang, saya berasumsi bahwa Anda tidak melindunginya dengan baik. Terlepas dari apakah kamu yang melakukannya atau tidak. Jika kaki Jordan patah, saya akan membiarkan semua anggota laki-laki di keluarga Zano kehilangan dua bagian. Jika Jordan meninggal, saya akan membiarkan semua anggota laki-laki dari keluarga Zano dikuburkan bersamanya. Apakah kamu mengerti? Ini adalah pertama kalinya Antonio mendengar tentang sistem duduk terus-menerus yang berlebihan ini. Dan matanya berkaca-kaca. Dia hampir jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie akan membunuh keluarga Zano dan tidak akan meninggalkan ruang sama sekali untuk keluarga itu. Ketidaktaatan akan membawa pada kematian, dan perlawanan akan membawa pada kematian. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah ketaatan, dan itu semua adalah ketaatan tanpa syarat. Tak berdaya, dia hanya bisa menangis dan mengangguk setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, keluarga Zano akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan pribadi. Charlie mengangguk, menatap Aman lagi, dan berkata, Anda juga merupakan anggota dari sistem duduk bersama ini. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan semua kroni dan keturunan langsung Anda di tangan Yordania. Mereka akan dimanfaatkan olehnya, dan pada saat yang sama melindunginya. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padanya,
kamu hanya akan semakin tidak beruntung. Ketika Anda tidur di Suriah, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Begitu Aman mendengar ini, Charlie bersikeras mengirimnya ke Suriah, dan dia menjadi panik dan bingung. Dia tidak tahu apa niat Charlie. Dan tempat itu selalu dilanda perang. Siapa yang mau lari ke sana jika dia tidak peduli dengan nyawanya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia memohon pada Charlie. Wade, semua kesalahan yang kubuat hari ini adalah karena kebingunganku. Tolong jangan seperti saya. Jika kamu masih belum puas, kamu bisa memukul atau memarahiku. Beri saja saya akun dan saya akan memberi Anda uang. Katakan saja padaku berapa banyak yang kamu inginkan. Aku hanya memintamu untuk menjadi mulia dan biarkan aku pergi. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin. Saat kita berada di Eropa Utara, aku melepaskanmu. Kalau tidak, bagaimana kamu masih punya kesempatan untuk muncul di sini? Mengatakan itu Charlie menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Bab 5809. Aman masih ingin memohon ampun, tapi Charlie terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Dan berkata kepadanya dan Antonio dengan suara dingin. Suruh kedua anak buahmu mundur. 10 menit lagi, kalian berdua akan pergi ke Chinatown bersamaku. Saat ini, Antonio dan Aman tidak lagi berani membangkang kepada Charlie. Maka keduanya segera mengikuti perintahnya dan memisahkan laki-laki dan keluarganya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang ini telah dievakuasi dari rumah keluarga Zano. Charlie melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Dan setelah melihat bahwa seluruh istana memang kosong, dia berkata kepada Jordan. Jordan, pergi dan kendarai mobil ke pintu. Baik, Tuan Wade. Jordan mengangguk dan pergi dengan cepat. Charlie memandang Antonio dan Aman lagi, dan berkata dengan tenang. Kalian berdua, bangun dan cepat pergi ke pintu. Antonio melihat kakinya yang tidak berguna dan tersedak. Wade, aku tidak bisa berjalan. Ya, Tuan Wade, Aman juga berkata dengan wajah sedih. Saya juga tidak bisa berjalan. Kaki kananku sangat sakit hingga aku bahkan tidak bisa berdiri. Charlie kedinginan. Dia berkata, kalian berdua, yang satu patah kaki kanannya. Dan satu lagi mengalami patah kaki kiri. Kalian berdua kebetulan saling membantu. Karena kalian tidak bisa menjadi ayah mertua dan menantu, setidaknya kalian bisa menjadi sepasang saudara yang saling mendukung. Julia tidak tahan lagi dan segera ingin membantu ayahnya berdiri, tapi Charlie memperingatkan. Jangan ikut campur. Julia bertanya dengan marah, mengapa kamu menyiksa mereka seperti ini? Charlie balik bertanya, ini disebut menyiksa. Setelah itu, dia menunjuk kerak penyiksaan bergaya abad pertengahan di sampingnya dan bertanya padanya. Apakah kamu ingin ayahmu memperkenalkan kepadamu bagaimana benda ini biasanya digunakan? Kalau begitu gunakan itu padanya untuk mendemonstrasikan semua trik itu agar kamu bisa melihatnya. Julia masih ingin membantah, tapi Antonio menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendorong putrinya menjauh dan berkata dengan gugup. Julia, jangan bantu aku akan melakukannya sendiri. Aku bisa berdiri. Setelah itu, dia nyaris tidak bisa berdiri dengan satu kaki dan melompat ke arah Aman dengan susah payah. Saat ini, Aman juga takut Charlie akan menyerang mereka lagi. Jadi dia segera melompat ke arah Antonio dengan satu kaki. Setelah keduanya berpelukan, mereka saling menopang dengan tubuh mereka dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Charlie mengabaikan Julia dan berjalan keluar. Antonio dan Aman pun melompat keluar dengan cepat sambil berpelukan. Julia mengikuti sepanjang jalan, dan ketika mereka berempat keluar, Jordan sudah mengemudikan mobilnya ke pintu masuk manor. Charlie menjejalkan Antonio dan Aman ke kursi belakang lalu berjalan ke kursi penumpang. Sambil membuka pintu, dia berkata kepada Julia yang mengikuti di belakang. Kamu tidak perlu mengikuti, cari seseorang untuk mengambil anggur dari gudang anggur. Buang mayatnya dan beritahu semua anggota keluarga Zano dan pengawal Amoramovic bahwa aku akan membunuh siapapun yang berani datang untuk membalaskan dendam mereka berdua. Julia bertanya dengan gugup, kalau begitu, bisakah ayahku pulang? Dia tidak bisa, kata Charlie. Dia akan berada di Chinatown malam ini,
dan akan naik kapal ke Suriah besok. Julia buru-buru berkata, kita harus membiarkan dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Charlie mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda mengucapkan selamat tinggal padanya besok, tunggu saja pemberitahuannya. Setelah mengatakan itu, Charlie masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Jordan. Mendorong. Mobil dengan cepat meninggalkan tanah milik keluarga Zano dan menuju Chinatown. Pada saat yang sama, di toko angsa panggang di Chinatown, kelima anggota Burning Angels masih dijaga oleh Hogan dan Darwin dan tidak berani bergerak. Saat ini, mereka berharap karena mereka sudah lama tidak kembali. Bos mereka dan rekan-rekan lainnya akan menyadari masalahnya dan memanfaatkan waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam hati mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak kembali hanya 1 atau 2 jam, bos tidak akan curiga. Jika mereka ingin membuatnya curiga, mereka harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Tepat ketika mereka mengharapkan keajaiban terjadi, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berlima memandang ke pintu dengan penuh harap, hanya untuk melihat Charlie, yang paling tidak mereka duga, melangkah masuk. Yang lebih tidak mereka duga adalah mereka diikuti oleh 2 orang aneh yang saling berpelukan dan melompat ke atas kaki satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa alasan mengapa kedua orang aneh ini begitu aneh bukanlah karena mereka sangat aneh, tapi karena kaki mereka yang lain terus-menerus berlumuran darah. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua pria tersebut terlihat menderita luka tembak. Bab 5810. Pada saat ini, pemimpin dari 5 orang, Will Johnson yang bermata tajam, tiba-tiba mengenali salah satu orang yang kakinya patah. Dia berseru ngeri, Bos Zano. 4 orang lainnya setelah mendengar ini, mata semua orang membelalak. Dan mereka tanpa sadar melihat ke arah yang dilihat Will Johnson. Tidak masalah, mereka berempat ketakutan setengah mati. Siapa sangka bos-bos mereka, bos mafia New York, dan pembicara keluarga Zano, Antonio Zano, akan sangat malu sekarang mengikuti Charlie ke toko angsa panggang kecil ini. Tahukah Anda, inilah bos mafia paling kuat di New York. Sama seperti kaisar kerajaan bawah tanah New York. Tapi sekarang, kaisar bawah tanah ini, yang memiliki ketenaran dan kekuasaan tak terbatas saat matahari terbenam, telah menjadi tahanan yang menyedihkan. Kontras ini mengejutkan semua orang. Darwin juga tercengang saat ini. Dia telah menjadi bos geng Tiongkok selama beberapa tahun. Namun geng Tiongkok hanya bisa dianggap sebagai level terendah di seluruh lingkaran geng level rendah di New York. Itu sepenuhnya bagian bawah. Dia sudah lama akrab dengan Antonio. Dan menurutnya, dia tahu bahwa dirinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah kepada Antonio. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Antonio menjadi tawanan Charlie saat ini? Antonio tidak menyangka ada orang yang mengenalinya di sini. Ketika dia melihat orang lain berkulit gelap dan berpakaian, dia tahu dia pasti anggota geng. Dia segera menyadari dalam hatinya bahwa orang ini harus menjadi anggota geng periferal di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia alami hari ini. Jika para bajingan buta ini tidak mengumpulkan uang perlindungan dari Charlie, dia tidak akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu. Dan dia merasa marah. Dia telah melupakan situasinya saat ini, memandang Will Johnson, menggertakkan giginya dan mengutuk. Dasar brengsek, siapa bosmu? Siapa yang memintamu datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan? Mata anjing, beraninya kamu datang ke sini dan bertindak sombong. Will Johnson tidak menyangka idolanya, bosnya, akan menghinanya begitu dia membuka mulut. Tentu saja, dia merasa sangat sedih, dan hanya bisa berkata dengan marah. Zhao bos tidak, saya Will dari Burning Angel. Bos saya adalah Daniel, dan bos Zano lah yang memintanya untuk mengambil alih Chinatown dan Lower Manhattan. Jadi dia memberiku tanah Chinatown, semua itu dipesan olehmu. Antonio panik di dalam hatinya, dan kemudian dia teringat bahwa dia secara pribadi telah menentukan lingkup pengaruh malaikat pembakaran dan geng periferal lainnya. Dan meminta mereka untuk mengalokasikan diri ke wilayahnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pendudukan telah sepenuhnya dihapuskan, dan area Chinatown memang dialokasikan untuk malaikat pembakaran.
Dengan kata lain, tidak peduli kepada siapa wilayah ini dialokasikan. Pihak lain pasti akan menemukan toko angsa panggang ini. Dan mereka pasti akan menyinggung perasaan Charlie karenanya. Jadi, dia yang sedang marah tadi tiba-tiba terdiam dan melihat sekeliling tanpa berbicara. Melihat dia mulai bertingkah bodoh, Charlie menamparkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin. Lihat betapa pengecutnya kamu benar-benar mempermalukan mafia. Antonio menerima tamparan di wajahnya. Tapi dia hanya bisa berkata dengan wajah penuh rasa malu. Maaf, Tuan Wade, ini semua salah saya. Charlie bertanya dengan dingin, tahukah kamu siapa bos kedua Burning Angel? Ya, Antonio menjelaskan, bos kedua adalah Mike, dan Daniel, kami tumbuh bersama. Charlie berkata dengan dingin, hubungi Daniel dan minta dia membawa mikrofon itu dan datang ke sini untuk menemuimu segera. Setelah itu, Charlie berkata lagi, malam ini, aku akan menjatuhkanmu dan menemui semua pemimpin geng dan orang kedua.